Nah, kita mau bahas Big Bang jelang rapat The Fed dan di tengah musim rilis laporan keuangan ini ya, Pak. Gimana sih Big Bang? Udah ada yang nanyain juga nih ke Pak Fat sekalian. Kita sembari menjawab, sembari mengulas Big Bang. Seperti apa? Silakan, Pak. Oke, jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di hari ini. Jadi kita nggak cuma ngebahas masalah dari sisi laporan yang sudah rilis ya, karena kan yang sudah rilis berarti artinya sudah price in, pasar sudah bereaksi, tapi kita juga pengen tahu kira-kira kita harus ngapain nih dalam beberapa waktu ke depan. Jadi my friends, minggu depan itu kan kita ada, sorry maaf, ada liburan panjang ya. Jadi tanggal 27, 28, 29. Nah, ketika kita libur itu sebenarnya ada pengumuman yang sangat-sangat penting sekali, yaitu keputusan dari Bank Sentral di Amerika Serikat mengenai kebijakan suku bunga mereka nih. Dan kalau misalnya my friends perhatiin, saya coba share ya. Sebentar. Ini dari gambaran, sebentar. Oke, jadi kalau misalnya ngelihat dari probabilitas buat tanggal 29 Juni nanti untuk Fed meeting itu udah most likely nggak akan berubah ya di kisaran 4,25 sampai 4,5%. Jadi kalau misalnya tanya, mungkin nggak sih The Fed itu cut rate? Kalau ngomongin probabilitas berdasarkan keadaan saat ini, sepertinya sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya The Fed itu akan cut rate dia di bulan Januari ini. Cuma kalau misalnya kita tanya, kira-kira probabilitasnya itu kapan sih mereka akan mulai ada potensi lebih besar melakukan pemangkasan. Ini kalau misalnya reference perhatiin, pemangkasan itu akan lebih besar probabilitasnya itu adanya di bulan-bulan Mei ke Juni ya. Jadi kalau misalnya dilihat probabilitasnya itu pemangkasan lebih kemungkinan besar akan terjadi di bulan Mei sama Juni lah kalau kita misalnya lihat dari sisi probabilitas untuk dari The Fed itu sendiri. Nah, tapi ada hal yang menarik ya. Jadi kalau misalnya saya share berita yang ini, sebentar. Oke. Nah, ini cukup mengejutkan juga ya. Jadi sini bilang Donald Trump itu bilang dia maunya interest rate itu turun secepatnya gitu loh. Jadi kalau misalnya ngeliat dari probabilitas saat ini memang nggak ada kemungkinan penurunan, tapi Donald Trump itu bilang ya harusnya ini turun. Pertanyaannya adalah apakah Presiden Amerika Serikat bisa tanda kutip memaksa Bank Sentral Amerika Serikat untuk memangkas suku bunga? Jawabannya tidak. Karena emang Bank Sentral Amerika itu memang dia ibaratnya berdiri sendiri. Tapi yang my friends mesti tahu adalah si chairman-nya seperti Jerome Powell itu dinominasikan sama Presiden Amerika Serikat, baru nanti akhirnya ditentukan sama Senat. Jadi secara tidak langsung ya Presiden Amerika Serikat lah yang menunjuk siapa yang akhirnya memegang posisi penting di Bank Sentral di Amerika Serikat. Perhatiin ini ada kalimat yang menarik sekali dari Donald Trump. Di sini dibilang bahwa dia ibaratnya menginginkan interest rate itu turun secepatnya dan harusnya seluruh dunia melakukan hal yang sama. Jadi harusnya di seluruh dunia itu juga melakukan hal yang sama, memangkas suku bunga seperti apa yang akan dilakukan sama Amerika Serikat. Jadi ini sangat menarik sekali kalau misalnya kita perhatiin, karena kita tahu bahwa kemarin waktu pas BI memangkas suku bunga yang artinya itu lebih ke pro growth ya dari sisi untuk Indonesia sendiri, my friend bisa lihat bahwa saham-saham perbankan itu langsung mengalami kenaikan ya. Nah, dengan keadaan seperti ini dan kita libur sampai nanti pas tanggal 29, di mana tanggal 29 itu sebenarnya pagi-paginya itu kita sudah tahu nih interest rate-nya itu akan di stay atau akan di-cut, dengan probabilitas itu akan diem aja. Kemungkinan besar pasar itu akan baru bereaksi kan nanti di hari Kamis ya. Jadi pas kita buka marketnya itu baru kita bisa ikutan bereaksi lah. Dalam beberapa hari sebelumnya itu kita libur. Nah, kemungkinan besar yang akan terjadi bisa terjadi gap up atau gap down nih my friends. Jadi bisa tiba-tiba dia lompat, bisa tiba-tiba dibukanya itu langsung turun. Tapi kalau ngelihat dari keadaannya, dari berita-berita yang ada tendensi probabilitasnya itu ke gap up nih. Jadi dibuka tiba-tiba ntar naik nih, terutama untuk saham-saham perbankan. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah dibilang, masalah suku bunga yang mungkin tidak ada penurunan itu sudah price in. Ibaratnya pasar udah tahu bahwa suku bunga itu nggak akan kemana-mana. Tapi kalau sampai ada kejutan, itu pasti akan luar biasa tuh impact-nya. Jadi bisa dikatakan risk sama reward-nya saat ini reward-nya lebih besar. Ya, risk-nya sudah keukur. Terus juga dengan adanya statement dari bukan The Fed tapi dari Donald Trump yang memang insist lah ibaratnya kalau bisa turun suku bunga, ya nggak mungkin mengganggu keputusan The Fed, tapi setidaknya pasar jadi berpikir nih,
oh kalau seperti ini sangat mungkin sekali pemangkasan suku bunga akan lebih besar probabilitasnya sebelum semester 1 ini berakhir. Jadi ini sebenarnya kalau boleh dibilang secara risk reward-nya lebih besar reward-nya. Dan yang paling diuntungkan saat ini dengan keadaan seperti ini udah jelas saham-saham perbankan terlebih dahulu. Nah, tadi Yuli juga sempat bilang kan bahwa bank-bank besar sudah rilis laporan keuangan, dan kalau kita lihat seperti BNI yang mungkin harus kita highlight itu adalah adanya beban provisi yang naik secara signifikan ya. Tapi baik lagi kalau misalnya dilihat pasarnya itu memang kemarin bereaksi negatif, tapi kalau boleh dibilang negatifnya itu nggak yang terlalu berlebihan lah ya, my friends. Jadi kalau toh pun nanti terjadi penurunan lagi di saham-saham perbankan pada hari ini, itu harusnya akan menjadi opportunity untuk entry point. Terus juga dari statementnya BCA, dimana kalau misalnya kita lihat BCA itu secara pertumbuhan oke banget ya, double digit. Tapi kalau misalnya my friends perhatiin, ini sebenarnya inline sama konsensus. Jadi nggak ada suatu hal yang mengejutkan. Tapi yang mau kita garis bawahi di sini adalah perbankan secara keseluruhan di luar beban provisi yang naik secara signifikan, itu kalau kita boleh bilang kinerjanya masih solid banget nih. Jadi harusnya pasarnya segala sesuatu yang terburuk di 2024 itu sudah terefleksi lah ibaratnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana di 2025 secara untuk tahap awal mayoritas kalau boleh dibilang BI itu kan menargetkan target pertumbuhan sekitar 11-13% ya my friends ya. Jadi sebenarnya masih double digit. Dan beberapa bank BUMN itu menargetkan pertumbuhan kreditnya juga masih double digit ya. Jadi kayak Bank Mandiri masih 11-13%, BNI yang mungkin agak rendah 8-10%. Nah, BCA nih yang mungkin paling konservatif banget nih dibandingkan yang lain, dia expect cuma 6-8%. Tapi setidaknya masih ada potensi pertumbuhan, dan saham-saham perbankan tuh udah turun dalam banget dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Plus globalnya dengan keadaan seperti ini, harusnya risk reward-nya akan lebih bagus buat reward-nya. Jadi kalau hari ini nanti my friends lihat saham perbankan itu mengalami pelemahan, itu harusnya akan menjadi entry point yang bagus, dan harapannya di bulan Kamis lagi, di hari Kamis minggu depan itu bisa terjadi gap up yang arahnya ke positif. Itu mungkin ide dari saya, Yuli. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, itu dia ya insights untuk big banks nih berkaitan dengan nanti rapat The Fed yang diadakan waktu market kita libur ya. Jadi ada potensi gap up setelah market kita nanti buka gitu. Karena pernyataan dari Presiden AS sendiri ya yang bilang harusnya The Fed-nya tuh suku bunganya turun. Gitu, my friends. Semoga tadi juga sudah menjawab salah satu pertanyaan dari my friends yang menanyakan big banks ya seperti apa. Nah, langsung aja, kebetulan mumpung kita lagi bahas Big Banks, ini juga ada yang nanya ke Pak Iwan, Big Banks-nya seperti apa? Sekalian aja Pak Iwan, dari sisi chart-nya ini bagaimana? Dari ID Bambang Hidayat. Ya, selamat pagi ID Bambang Hidayat. Yang pertama itu di BBCA. BBCA kemarin coba menguat di tertingginya 9750, tapi closingnya masih 96 ya, masih belum kelihatan bagus. Jadi so far memang masih bertahan di 95, support up channel jangka panjang. Nih gambar lengkapnya ada di hari kemarin dan hari-hari sebelumnya ya, karena tiap hari ditanya. Jadi bagusnya adalah ketika resistennya nanti 9925 tertembus, itu arahnya di 10350 sampai 10425. Bank Mandiri juga masih sama kemarin, tapi candle-nya jelek ya, sempat tertinggi di 63 tapi closing-nya di 6175. Jadi kalau misalnya koreksi, bonus levelnya di 6050 sampai di 5875. Target rounding bottom-nya masih di sekitar 64, lalu last high di 6600 Bank Mandirinya. Bank Rakyatnya, nah ini lumayan bagus kemarin, jadi koreksi tapi ketahan di support yang sebelum jadi resisten di 4250. Jadi maintain di level itu, kita expect cuma koreksi sehat, potensi rebound ribuan lanjutannya itu kelas high di 4530 sampai target inverted head and shoulders-nya di 4740. Di bawah 4250 atau 42 baru jelek nanti BBRI-nya. Bank negaranya kemarin koreksi ya. Jadi seperti yang terlihat di layar, sesuai dengan panah merah putus-putus ini. Jadi koreksi lanjutan akan menguji support di 4630, 46 situ. Maintain di level itu berarti itu cuma koreksi sehat aja, cuma throwback jangka pendek. Potensi rally lanjutan masih ke EMA 200 di 5000, lalu target inverted head and shoulders-nya di 5225. Lalu yang terakhir ada di BRIS juga kemarin koreksi, naik ya, walaupun candle merah. Jadi dia break di 2840, 2 hari ke belakang yang volumenya relatif kecil. Support pendeknya ada di 2840-28, maintain di level itu arahnya masih ke 3030 sampai di 3160 untuk BRIS. Overall masih uptrend BRIS. Oke, itu dia ulasan untuk Big Banks dari sisi teknikal juga sudah dari Pak Satriawan.